Di Alga Vicky Channel kali ini kita akan memperbaiki kipas angin ceiling fan model KDK ya, tipe WZ56W yang bunyi. Jadi langkah awal adalah kita buka semua baut yang menutupi pada cover. Jika semua baut sudah kita buka, nanti kita akan mengganti bearing. Karena ini bunyi, biasanya faktor utama dari bunyi adalah bearingnya. Jadi harus kita ganti dengan bearing yang baru tentunya. Jadi semua bautnya kita buka terlebih dahulu. Nah, setelah kita buka, ini adalah tiangnya juga kita lepaskan. Jadi semua aksesoris, semua yang menempel pada mesinnya atau pada kipasnya kita lepaskan semua, sehingga nanti mempermudah untuk melakukan perbaikan, dan kita akan ganti dengan bearing yang baru tentunya. Untuk mengganti bearing sendiri kita harus persiapkan beberapa peralatan. Ada obeng plus, ada tang cucut, juga ada obeng min. Kalau punya tespen juga, atau punya kunci Inggris juga bisa. Jadi ada beberapa komponen, ada beberapa peralatan yang harus kita siapkan tentunya. Jadi ini semua kita lepaskan terlebih dahulu yang menempel pada mesinnya. Ini adalah baut-baut yang ada di dalam mesinnya itu sendiri, kita lepaskan semua. Kapasitornya juga kita lepaskan juga. Jadi setelah kita lepaskan, nanti akan mudah kita mengganti bearingnya tersebut. Jadi modelnya seperti ini, sudah terbuka. Jadi kita tinggal lepaskan saja terminal dan kapasitornya. Nanti kita akan lepaskan pula cover atasnya, besi atasnya ini, karena dua bearing ini ada di bawah dan di atas. Jadi semuanya kita lepaskan terlebih dahulu, semua komponen-komponen kabel terminal dan kabel-kabelnya kita rapikan. Jadi nanti untuk mempermudahnya berarti kita harus lepaskan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kita butuh obeng men tentunya untuk melepaskan kapasitornya, juga melepaskan terminalnya. Ini WZ56P ini dia ada 3 kabel, ada kabel hitam, kabel merah, sama kabel putih. Jadi untuk kabel merah sendiri berhubungan dengan kapasitor, sedangkan kabel hitam di power kita sambungkan dengan kabel hitam yang ada di kapasitor itu sendiri. Jadi nanti tinggal pemasangannya kabel putih dengan kabel hitam yang ada di kapasitor. Nah, setelah terminal dan semua komponennya terlepas, jadi ini adalah ada semacam cover atasnya kita lepaskan juga. Kita butuh bantuan palu karet. Jadi kita lepaskan menggunakan palu karet. Jadi diketok saja secara perlahan-lahan. Nah, seperti ini sudah lepas. Jadi ini adalah bearing atasnya. Ada 2 bearing tentunya, bearing atas dan bearing bawah. Dua-duanya kita ganti saja agar bisa menghasilkan putaran yang bagus. Sebelum kita ganti, kita cek dulu komponen yang lain. Ini ada termafiosnya, pemutus arusnya masih berfungsi bagus. Sekarang kita juga akan cek kabel-kabelnya untuk gulungannya sendiri apakah masih bagus atau tidak. Jadi kita butuh avometer untuk mengetesnya. Butuh multitester tentunya. Ya, ini semuanya masih bagus. Jadi yang rusak cuman bearingnya saja. Jadi cara melepaskan bearingnya, kita butuh yang namanya tracker seperti ini. Kita lepaskan menggunakan tracker. Jika tidak punya tracker, bisa menggunakan alat yang lain. Jadi cukup mudah sekali untuk melepaskan bearingnya itu sendiri. Jika sudah terlepas, kita akan ganti dengan bearing yang baru yang sejenis dan serupa tentunya. Ini adalah bearing baru yang akan kita gunakan untuk mengganti bearing yang rusak tentunya. Jadi secara tipe, secara kualitas juga harus sama. Untuk pemasangan bearingnya sendiri akan lebih mudah daripada kita membongkarnya. Jadi ini tinggal kita masukkan saja. Jadi setelah kita masukkan, kita tinggal getok saja menggunakan palu karet, atau bisa menggunakan kunci Inggris tentunya. Nah, seperti ini kita putar lalu kita getok saja.
Jadi cukup mudah sekali cara masang bearingnya. Kalau yang atas ini juga sangat mudah juga. Jadi kalau misalnya agak kesulitan, kita kasih gemuk untuk memperlancar masuknya bearing tersebut tentunya. Jadi ini seperti pada video. Nah, ini sudah nanti kita tinggal ketok saja menggunakan palu karet dan bantuan kunci Inggris tentunya. Jadi untuk mempermudah pemasangan bearing tersebut. Nah, seperti ini kita ketok saja pelan-pelan sampai pada posisi yang pas tentunya. Sudah selesai, berarti sudah selesai pula kita mengganti bearingnya. Jadi nanti berikutnya adalah kita akan pasang semua komponen seperti awal, seperti sedia kala, seperti pemula semula, dan kita juga akan melakukan pengetesan tentunya. Nah, ini juga cover atasnya kita pasang kembali. Jangan lupa aksesoris yang lainnya, aksesoris pendukung tentunya. Setelah semua kita pasang, nanti juga akan kita rapikan kembali seperti sedia kala. Kurang lebih seperti ini. Jadi cover atasnya sudah selesai. Ini adalah cover bawahnya. Jangan lupa airingnya kita pasang seperti sedia kala, tempat kedudukan bearing yang di bawah tentunya. Nah, kita rapatkan seperti sedia kala. Jika kesulitan masangnya bisa menggunakan bantuan palu karet tentunya, tapi ini tidak perlu karena memang cukup mudah tentunya. Jika ini sudah dipasang, berarti nanti kita akan pasang cover bawahnya pula. Nah, sudah selesai seperti ini, kita baut, kita kencangkan kembali. Yang terpenting jangan tertukar bautnya, karena kedudukannya pasti akan berbeda. Jadi memang harus disesuaikan dengan baut yang semula. Ini ada baut-baut pengencangnya, sehingga nanti tidak bergeser pada posisinya. Ada juga baut yang untuk baling-balingnya, sepasang tentunya. Jadi juga nanti kita akan pasang pula. Jika semua baut sudah selesai, berarti nanti kita akan pasang kapasitor beserta terminalnya, sehingga kipas sealing atau kita nyebutnya kipas helikopter karena baling-balingnya ada 3. Jadi untuk mempermudah penyebutannya kita menyebutnya kipas helikopter karena baling-balingnya ada 3. Nah, biasanya ini dipasang di ceiling atau di langit-langit. Kalau kita sering ketemu di masjid biasanya ada kipas seperti ini. Nah, ini covernya kita pasang, cover bawahnya kita kencangkan bautnya ada 3. Sudah selesai, berarti sekarang adalah kapasitor dan terminalnya kita pasang seperti sedia kala. Seperti yang saya sebutkan di awal, ada 3 kabelnya. Ada kabel merah, ada kabel putih, ada kabel hitam. Kabel merah yang di motor kita sambung dengan kapasitor yang warna merah pula. Kabel hitam yang ada di motor dengan kapasitor kita satukan. Lalu kita hubungkan ke terminal. Dan satu lagi kabel putih juga kita hubungkan nantinya. Jika semua terminal dan kapasitornya sudah kita pasang kembali, berarti semua proses sudah selesai. Berarti nanti kita tinggal pasang tiangnya kembali dan kita akan melakukan pengetesan tentunya. Sekali lagi jangan sampai terbalik. Ini untuk pemasangannya. Jadi sudah patem, sudah pada tempatnya, sudah pada porsinya, harus sesuai dengan SNI agar bisa berjalan dengan normal tentunya untuk pengetesannya nanti. Nah, kipas yang ini adalah kipas sealing. Ini dilengkapi dengan regulator atau menggunakan pengatur kecepatan. Kecepatan yang dipakai biasanya ada 5 putaran, ada speednya 5. Ya, kita bisa ketemu ini biasanya di masjid-masjid atau di tempat-tempat umum. Nah, ini adalah barangnya, tipenya WZ56W tentunya. Jadi kalau rusak ya kita bisa betulkan sendiri kalau kita punya spare partnya tentunya. Jadi kita bisa perbaiki sendiri. Nah, ini pemasangan kabelnya seperti ini. Ada terminal. Jadi kalau tidak ada terminal, jadi kabel merah ketemu kabel merah, kabel hitam di motor dengan
kabel hitam di kapasitor kita sambung tentunya. Kurang lebih seperti ini, jadi kita rapikan kembali seperti sedia kala. Setelah itu nanti kita akan pasang kembali tiang-tiangnya tentunya. Jadi ada berapa baut yang harus kita siapkan untuk merapikan dari terminal dan kapasitor ini tentunya. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, silakan like, share, komen, dan subscribe agar video dan channel ini terus berkembang sehingga bisa menghasilkan sebuah karya, dan karya itu tentunya bisa bermanfaat untuk saya pribadi, juga bermanfaat untuk teman-teman pada umumnya. Demikianlah video yang singkat ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Demikianlah cara mengganti bearing agar kipas ceiling fan ini tidak bunyi tentunya. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya yang lebih bagus lagi, yang lebih bermanfaat, dan tentunya bisa memberikan kesan yang baik pada teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Terima kasih.